Halo, selamat siang pemirsa Dai TV di rumah. Apa kabar nih Anda hari ini? Semoga semuanya sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Ganesari bisa kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program kesayangan kita ya, program Dunia Sehat. Pemirsa Dunia Sehat, saya mau tanya nih untuk Anda, apakah Anda seseorang yang sering mudah lelah, lalu juga sering mengalami kesulitan bernafas? Nah, apabila Anda juga diikuti dengan denyut jantung yang juga tidak beraturan, serta sakit pada bagian dada, baiknya Anda bisa memeriksakan diri nih ya, kalau tadi yang saya sebutkan sering Anda rasakan. Karena bisa saja Anda mengalami yang namanya kardiomiopati atau disebut juga lemah jantung. Wah, baru pertama dengar nih ya. Kardiomiopati sendiri merupakan penyakit jantung yang dapat melemahkan dan memperbesar otot jantung. Hal ini menyebabkan jantung kesulitan untuk memompa darah dan mengirimkannya ke seluruh tubuh. Jika dibiarkan, pengidap kardiomiopati ini dapat berisiko mengalami gagal jantung. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita mau cari tahu lebih banyak ya mengenai kardiomiopati ini. Kira-kira apa penyebabnya, lalu bagaimana cara pencegahannya, bisa dicegah atau tidak, dan kalau sudah kena bagaimana nih ya pengobatannya. Nanti Anda juga bisa tanya langsung ke dokter, ngobrol-ngobrol dengan kami di Dunia Sehat. Hubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Nanti kita kenalan dengan dokter ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, lemah jantung merupakan kondisi di mana otot pada jantung mulai melemah dan kesulitan dalam memompa darah ke semua organ dalam tubuh yang membutuhkan. Pada tahap awal, kardiomiopati tidak mengalami gejala apapun. Namun saat kondisi berlanjut, gejala dapat dikenali dengan sulit bernafas, mudah lelah, pusing, serta jantung berdetak tidak beraturan. Sebagian dari kasus kardiomiopati merupakan penyakit turunan dan banyak ditemui pada anak kecil serta orang berusia muda. Ya, meskipun penderita dapat hidup dengan normal, namun jika kondisi ini dibiarkan, tentunya akan menyebabkan gagal jantung hingga penyakit kardiovaskular lainnya. Iya pemirsa, tadi sudah lihat sekilas sedikit ya, ada info-infonya sedikit, tapi kita mau bahas lebih lanjut lagi nih mengenai kardiomiopati atau lemah jantung. Bagi Anda nanti yang ingin tanya langsung kepada dokter, saya ingatkan lagi nomornya ya di 021 290 32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita langsung sapa dokter hari ini ya. Sudah hadir di studio bersama dengan saya, Dr. Dede Musfir, SPPD KKV, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular dari Omni Hospital Pulau Mas. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Dunia Sehat ya dok ya. Kita mau bahas mengenai jantung nih hari ini. Sebelum bahas penyakitnya, kita bahas jantungnya dulu ya dok ya. Boleh dibantu jelaskan jantung nih bagiannya ada apa aja sih dokter? Jadi sebenarnya jantung ini sebuah organ yang salah satu yang paling penting dalam tubuh yang terdiri dari beberapa bagian. Jadi jantung itu ada ototnya yang memang bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada katup jantungnya untuk memisahkan. Kemudian juga ada biliknya yang ada, karena jantung ini kan terbagi dua, bagian kiri dan bagian kanan. Jadi ada bilik pemisah di tengahnya. Kemudian di jantung ini juga ada suatu sistem kelistrikan yang akan mengatur irama jantung. Nanti kita akan bahas mengenai masalah iramanya. Jadi ada ototnya, ada katupnya, sama ada sekatnya dan ada sistem listrik jantungnya. Ada sistem listriknya, jadi memang kayak mesin begitu ya si jantung ini ya. Fungsinya apa sih dokter jantung sebenarnya? Paling utama tentu memompa darah, karena darah yang mengalir ke dalam tubuh ini sebelumnya dari seluruh tubuh, kemudian masuk ke dalam paru-paru, kemudian dioksigenasi, setelah itu akan ke dalam jantung, dan dari jantung dipompa lagi ke seluruh tubuh, dan terus begitu. Jadi memang darah kita ini butuh oksigen, jadi didapatnya dari waktu nafas, tapi dari jantungnya kerja, nanti udah ada oksigennya baru dialirin lagi ke seluruh tubuh kemudian. Berarti si jantung ini tadi jadi memang pegang peranan yang penting pada akhirnya ya. Tadi ada otot, ada katup, ada listrik, cara kerjanya bagaimana nih dokter? Jadi itu bekerjanya itu secara sinkronisasi. Jadi ada suatu sistem pengaturan yang di dalam tubuh yang memang udah teratur sedemikian rupa yang apabila ada salah satu aja yang mengalami gangguan, nanti akan mengalami gangguan secara keseluruhan. Oh gitu. Jadi kalau ototnya ada gangguan bisa jadi gangguan, atau katupnya aja ada gangguan, atau listriknya aja ada gangguan. Jadi terganggu semuanya pada akhirnya. Gangguan yang paling sering terjadi di bagian yang mana nih dokter? Secara keseluruhan mungkin otot yang paling banyak, tapi gangguan pada sistem kelistrikan juga banyak ditemukan. Pada beberapa kasus kelainan katup mungkin pada saat dahulu masih banyak problem, tapi saat ini mungkin dengan kesehatan yang semakin membaik, kelainan pada katup sudah mulai agak berkurang. Oke, jadi yang paling banyak dari ototnya ya.
Oke. Nah dokter, kita bicara mengenai kardiomiopati Ya. atau lemah jantung. Kalau lemah jantung ini yang ada gangguan di bagian mana nih dok? Sebenarnya lemah jantung ataupun yang pada bahasa medisnya disebut dengan gagal jantung. Jadi gagal jantung ini suatu sindrom sebenarnya. Jadi ada kumpulan beberapa gejala yang akan dijumpain oleh pasien sehingga pasien itu akan didiagnosa sebagai suatu keadaan gagal jantung. Penyebabnya macam-macam. Ada berbagai macam penyebab. Bisa karena penyakit jantung koroner, bisa karena penyakit jantung hipertensi dan lain-lain. Salah satunya kita bahas saat ini adalah masalah kardiomiopati. Kardiomiopati merupakan salah satu penyebab saja daripada gagal jantung. Oke, si lemah jantung ini berarti tadi ada masalah di otot, katup, listrik atau Ya kenapa benar. nih dokter? Jadi kalau pada kardiomiopati ini terutama pada otot dia sistemnya. Jadi kardiomiopati ini ada 3 jenis, yaitu kardiomiopati dilatasi, kardiomiopati hipertrofik, dan kardiomiopati restriktif. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Oke, jadi ada jenisnya ada 3 kemudian Iya. ya dokter ya. Kita bahas mengenai ototnya nih dok. Kalau kita kan mau punya tangan ototnya bagus Iya. bisa dilatih begitu ya. Iya. Kalau otot jantung ini bagaimana sih proses Iya, kerjanya? sama persis sebenarnya. Cuman pada kardiomiopati ini ada suatu kelainan. Contoh, pada misalnya kardiomiopati dilatasi, itu rongga jantung dan otot jantung dia mengalami pelebaran yang disebut dengan dilatasi, di mana cairan berkumpul terlalu banyak, namun kemampuan pompanya rendah. Sehingga pasien akan mengalami suatu keadaan yang disebut dengan gagal jantung. Oke. Sedangkan tubuh kan kebutuhannya tetap, tapi dalam keadaan gangguan pada sistem otot menyebab pompanya jadi menurun, jantung akhirnya volume darah di dalam jantung semakin banyak dan dia membuat dilatasi atau disebut dengan pelebaran. Karena kan manifestasinya akan mengalami gagal jantung pasien, di mana pompa jantung akan menurun. Jadi ototnya ini memang ada di beberapa bagian, yang lemahnya tadi juga ada bisa di Ya, beberapa terutama di bagian daerah juga. ventrikel kiri yang paling utama. Oke, yang ventricle kiri itu yang Yang bagian menerima kiri yang atau paling kiri? utama yang punya fungsi utama memompa jantung. Oke. Yang tipe kedua kalau yang hipertrofik itu memang ototnya menebal itu secara tidak simetris. Jadi menebal oleh begitu banyak sebab menyebabkan otot jantung menjadi tebal. Kemudian nanti akan mengalami bisa menyebabkan suatu gangguan di dalam pemompaan jantung. Jadi pada saat jantung dipompa karena otot yang tebal, salurannya menjadi menyempit. Nah, jadi oleh sebab itu aliran ataupun flow yang harusnya dalam jumlah yang cukup menjadi berkurang karena sistem salurannya menyempit karena otot yang menebal menutupi saluran tersebut. Oke, ada macam-macam tadi, ada yang jadi Macam-macam. lebar, Ada yang dilatasi jadi yang tebal. melebar, ada yang otot menebal, hipertrofik. Satu lagi restriksi itu ototnya mengalami kaku. Oh, Tentu oke. otot jantung harus elastis supaya bisa memompa dengan baik. Dengan adanya kekakuan tersebut, kemampuan pompanya juga jadi menurun. Oke, jadi Karena pokoknya ini intinya kaku. gangguan pada otot Ya, benar jantung. Tadi ada macam-macam ya. Nanti bicara mengenai penyebabnya ya, tadi Ya, ada baik. banyak kan ya dok ya. Jadi Iya. jeda sebentar ya, Iya. nanti baru kita bahas nih. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter ya, mungkin tadi merasakan gejala-gejala yang sudah disebutkan atau mungkin ingin tanya lebih jelas, nanti bisa hubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami ya, langsung lihat di layar kaca Anda. Kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Ada kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai kardiomiopati atau lemah jantung. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter nanti, bisa hubungi kami ya di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Dede Mosfir, SPPD KKV, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular dari Omni Hospital Pulomas. Baik dokter, tadi sudah bahas kardiomiopati ini berarti masalahnya di otot jantung ya dok ya. Tadi kan ada 3 jenis nih, penyebabnya beda-beda atau sama aja sebenarnya dok? Masing-masing itu memang beda-beda penyebabnya. Tapi secara umum sih sebenarnya kardiomiopati ini etiologinya atau penyebabnya itu adalah idiopatik. Jadi idiopatik ini bisa disebut tidak diketahui secara pasti dan jelas. Kebanyakan secara genetik maupun familial. Walaupun ada penyebab-penyebab yang lain, misalnya karena alkohol, zat radiasi atau kemoterapi, virus juga bisa menyebabkan hal ini. Salah satu yang sering juga kita temukan adalah peripartum kardiomiopati. Jadi itu dialamin oleh mereka yang menjelang mau melahirkan dan pasca melahirkan. Bisa ada Jadi masalah pasien di otot. sebelumnya tidak memiliki riwayat untuk gagal jantung, tapi menjelang mau melahirkan dan
selama melahirkan dan mungkin 3-6 bulan sesudah melahirkan mengalami gagal jantung. Jadi jantungnya mengalami suatu dilatasi atau pelebaran yang sangat besar, kemudian pompa jantungnya dengan cepat menurun kemampuannya yang sebelumnya tidak dialami oleh pasien, dan pasien tidak memiliki penyakit-penyakit lainnya. Jadi benar-benar selama peristiwa peripartum itu juga sering terjadi. Melahirkan itu tadi ya. Ini ada hubungannya dengan hormon atau apa berarti, Dok? Kemungkinan besar sih memang berhubungan dengan hormon. Namun secara pastinya tidak diketahui dengan jelas. Oleh sebab itu kemungkinan penyebabnya sih dianggap idiopatik. Sedangkan yang hipertrofi kardio yang obstruktif, yang tipe penyempitan obstruktif itu biasa dijumpai pada atlet. Jadi kalau kita sering mendengar atlet sepak bola misalnya, latihan apa, tiba-tiba mengalami sudden death di lapangan, nah itu biasanya dikarenakan kardiomiopati yang tipe obstruktif. Itu karena terlalu sering dipacu atau seperti apa? Bisa jadi mungkin karena ototnya dipacu terlalu berlebihan, melebihi ambang batas yang sewajarnya, jadi dia mengalami penebalan yang tidak normal. Tapi tetap aja itu dianggap suatu keadaan idiopatik yang tidak diketahui dengan jelas. Ya. Padahal kalau kita punya otot badan semakin dilatih semakin bagus ya, tapi kalau ini mungkin jantung, karena over kali. Justru bisa ada keadaan yang berbalik. Malah menimbulkan tidak baik pada jantung. Oke, baik. Dok, kita tahu juga takikardia. Kalau ini apa nih, Dok? Jadi begini, di dalam sistem listrik jantung itu denyut jantung akan dibuat sedemikian rupa dalam keadaan iramanya teratur dan normal. Itu disebut dengan normal sinus rhythm. Biasanya itu rate-nya sekitar 60 sampai 100. Apabila rate ataupun denyut nadinya di bawah 60 itu disebut dengan bradikardi. Apabila lebih dari 100 dia disebut dengan takikardi. Jadi tidak terlalu cepat. Pada pasien gagal jantung sering didapati suatu keadaan takikardi. Itu sebenarnya adalah suatu kompensasi sih dari tubuh untuk bagaimana supaya setelah dipompa jantung itu jumlahnya cukup. Walaupun dia kemampuannya berkurang, dia akan coba dikompensasi dengan takikardi, dengan mencepatkan dia punya irama jantung. Sebenarnya jantungnya sedang membantu tubuhnya. Betul, mengharapkan supaya flow ataupun aliran yang dikirim ke seluruh tubuh jumlahnya tetap. Mungkin namun oksigen atau kurang apa? Yang dimana dia akan membawa oksigen yang cukup. Cuman hanya saja itu fase-fase awal. Tentu apabila terus dan terus itu terjadi, lama-lama jantung benar-benar akan mengalami gagal jantung yang advance dan permanen. Sama kayak mesin sebenarnya gitu ya, Dok, di rumah kalau pompanya dipacu terus pasti jadi panas, bisa ngeheng begitu ya kira-kira seperti pasti itu. Ada batas maksimal kemampuannya. Oke, baik, Dokter. Berarti kan ini penyebabnya tadi belum diketahui, tapi biasanya di usia berapa sih bisa kena kebanyakan sih di usia antara 30 sampai 40 tahun. Tapi pada usia lanjut juga sering ditemukan. Oke, biasanya di usia produktif ya ketemunya ya. Gejalanya seperti apa sih yang dirasakan, Dok? Tentu secara umum gagal jantung sama, yaitu geluhannya cepat capek, kemudian lemas, mungkin rasa seperti kurang tenaga, seperti gagal jantung pada umumnya. Jadi sindrom gagal jantung itu apapun penyebabnya, keluhannya sih sama. Kadang-kadang nanti akan diikuti dengan pembengkakan pada kaki, kemudian kalau malam terbangun malam, sesak, kemudian harus mengambil posisi setengah duduk. Jadi secara umum untuk keluhannya sama. Oke, jadi masalah di otot, masalah di listrik di katup, sama gejalanya tuh ya, Dok, ya? Karena memang hubungannya dengan tadi pompa oksigen ke seluruh tubuh kan ya. Jadi kalau kita terangkan bahwa apabila ada pelebaran ataupun yang disebut dengan dilatasi daripada ventrikel kiri, lama-kelamaan juga katup jantung juga akan tidak bisa menutup dengan sempurna. Jadi katup jantung itu bekerja dengan sempurna, membuka dan menutup, supaya mengikuti fase daripada kontraksi daripada jantung. Namun apabila ventrikel kiri mengalami dilatasi ataupun pelebaran, nanti membuka dan menutupnya juga akan mengalami kelainan. Sehingga pasiennya dalam jangka panjang juga nanti akan mengalami suatu kelainan pada katup jantungnya. Jadi saling berhubungan tadi ya. Ototnya salah bisa jadi nyalahin katupnya tadi ya. Iya betul, benar sekali. Nanti setelah katupnya juga mengalami kelainan, nanti gangguan listriknya juga akan mengalami kelainan. Jadi seperti itu. Padahal tadi penyebabnya belum diketahui ya, Dok. Iya. Ini ada hubungannya dengan keturunan tapi nggak, Dokter? Salah satunya memang familial dan genetik. Walaupun sebenarnya ya kembali lagi memang ini idiopatik, agak susah juga kita mengevaluasi
Tidak selalu orang tuanya ada. Tidak selalu, Orang tidak tuanya. selalu. Oke, tapi ada hubungannya juga. Namun ada hubungannya secara genetik. Oke, baik. Nanti ngobrol lagi ya dok ya. Kita Baik. juga tunggu telepon dari Ya. pemirsa ya. Tapi jeda sebentar nih. Bagi Anda mungkin yang ingin tanya langsung, mungkin punya riwayat penyakit jantung di keluarga ya. Atau mungkin ingin tanya langsung kepada dokter khusus soal lemah jantung ini. Ditunggu teleponnya di 021-290-32644. Atau bisa mention di Twitter kami. Langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda kembali, tapi sebelumnya ada info sehat dulu untuk Anda. Manfaat oatmeal bagi kesehatan. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, oatmeal ternyata memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa bagi tubuh. Hal ini dikarenakan oatmeal mengandung serat yang tinggi, magnesium, antioksidan, protein, fosfor, dan vitamin B1 yang berperan penting dalam memproduksi energi. Dan berikut beberapa manfaat oatmeal bagi kesehatan. Menurunkan kolesterol. Oatmeal merupakan sumber makanan yang kaya serat larut. Serat larut dapat menghambat tubuh dalam penyerapan kolesterol LDL, yang biasa dikenal sebagai kolesterol jahat. 1 cangkir dan setengah oatmeal mengandung lebih dari 5 gram serat, yang cukup untuk mengurangi tingkat kolesterol dalam darah. Mengurangi resiko hipertensi. Kandungan serat yang tinggi pada oatmeal tidak hanya menawarkan manfaat kesehatan terhadap jantung, tetapi juga penurunan resiko tekanan darah tinggi. Studi menunjukkan bahwa pria dapat bisa mengurangi resiko gagal jantung jika mereka makan 1 mangkuk sereal gandum atau oatmeal per hari. Tinggi antioksidan. Oatmeal mengandung tipe khusus dari antioksidan yang disebut avenantramid. Antioksidan ini mampu melawan radikal bebas yang menyerang HDL atau dikenal sebagai kolesterol baik, serta mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Mencegah pengerasan arteri. Avenantramid tidak hanya melindungi terhadap penyakit jantung, namun senyawa antioksidan ini juga mampu mencegah arteri dari pengerasan. Mencegah diabetes. Selain kaya serat, oatmeal merupakan sumber magnesium yang mampu mengatur insulin dan kadar glukosa. Hal ini dapat mengurangi resiko diabetes hingga 31%. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Oatmeal mengandung beberapa jenis serat yang disebut beta-gluten serat. Serat ini mampu melindungi Anda terhadap penyakit jantung dan juga menaikkan sistem imunitas. Hal ini membantu sel-sel kekebalan tubuh dalam mencari dan memperbaiki daerah pada bagian tubuh yang terserang infeksi bakteri. Kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kami masih mengajak Anda untuk mengenali gejala dari lemah jantung atau bisa disebut juga kardiomiopati. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, saya undang lagi ya di 021-290-32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Dede Muswir SPPD KKV, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular dari Omni Hospital Pulau Mas. Dokter, tadi kan kardiomiopati ini ada 3 jenis berarti ya. Yang paling banyak diderita orang Indonesia yang mana nih dokter? Saat ini sih yang paling banyak adalah kardiomiopati dilatasi. Berarti yang pelebaran tadi ya? Ya, yang ada pelebaran dilatasi di ventrikel kirinya. Oke, itu tadi penyebabnya semuanya masih belum diketahui. Iya, benar sekali. Jadi memang ini kardiomiopati ini adalah salah satu penyakit yang termasuk sulit untuk diidentifikasi. Dan kebanyakan sih kita menemukannya dalam keadaan pasien sudah dalam status gagal jantung. Karena pasien akan datang ke dokter apabila sudah mulai ada keluhan, cepat capek, lemas, kaki udah mulai bengkak, kadang-kadang juga perut membesar seperti itu. Karena tadi gejalanya mau udah lelah aktivitas ya, sekarang apalagi orang kerja memang lelah. Iya, jadi dia menganggap sesuatu hal yang biasa-biasa saja sampai kondisi gagal jantungnya advance. Baru kemudian datang ke dokter pasti udah ada kerusakan kira-kira. Iya, benar sekali. Ya. Kita angkat telepon ya dok ya, kita tanya nih mau tanya apa ke dokter ya. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Rusman di Medan. Pak Rusman di Medan. Mau tanya apa nih ke dokter, Pak? Ini saya tahun 2016, bulan Oktober, udah operasi pasang ring jantung di Rumah Sakit Medan. Ya. Nah, tapi saya rasakan setelah dipasang ring kok nggak ada, saya kok sering panas terus, nggak berhenti gitu. Makan obat kontinu terus sampai 5 macam. Tapi nggak hilang rasa panas dada itu. Kenapa itu? Gejala apa kira-kira? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu ke Pak Rusman, dokter? Enggak, cukup. Sudah cukup ya, kita coba jawab. Terima kasih Pak Rusman teleponnya ya. Baik, Pak Rusman ini bukan lemah jantung tapi pasang ring ya dok ya. Ini suka merasa panas di dadanya. Ini kenapa dokter?
Jadi sebenarnya Bapak ini kan menderita suatu keadaan penyakit yang disebut dengan penyakit jantung koroner. Jadi yang dilibatkan di sini adalah pembuluh darahnya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang masalah otot, masalah katup jantung, atau masalah irama jantung, kalau Bapak ini problemnya di pembuluh darah. Nah, Bapak ini menceritakan bahwa pernah dipasang ring, sebenarnya dipasang dengan stent, dengan ada riwayat stent sebelumnya. Jadi itu adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah mengalami penyempitan atau penyumbatan. Kemudian dokter melakukan suatu tindakan ballooning, jadi dibalun pembuluh darahnya, dan setelah itu dilakukan pemasangan stent atau yang orang awam bilang ring supaya alirnya darahnya baik. Biasanya sih kalau kondisi keadaan stentnya baik, kemudian pasien minum obat dengan rutin dan teratur, biasanya dokter akan memberikan obat pengencer darah, kemudian obat anti kolesterol, dan mungkin kalau ada penyakit-penyakit yang mendasarin seperti hipertensi, diabetes akan diberikan. Kalau pasien juga masih mengalami rasa panas di dada, mungkin pasien perlu dievaluasi lebih lanjut. Dilakukan beberapa uji atau tes dulu untuk menentukan sebenarnya mengapa hal itu bisa terjadi pada pasien tersebut. Misalnya dilakukan elektrokardiografi, ekokardiografi, uji latih jantung atau treadmill test. Atau bila perlu akan dilakukan tindakan namanya angiografi koroner untuk melihat dan mengevaluasi pembuluh darahnya. Biasanya yang bisa terjadi apa sih, dokter? Biasanya sih terjadi penyempitan ulang atau disebut dengan ISR, jadi instant restenosis. Bisa aja di tempat yang dipasang stent tersebut terjadi penyempitan ulang, atau mungkin saja di pembuluh darah lain ada penyempitan baru seperti itu. Berarti kalau setelah dioperasi gaya hidupnya juga diubah ya, walaupun sebaiknya. Makannya juga obat udah sekali. dimakan, makanannya juga kalau dipantang olahraga tetap olahraga, jangan kemudian mengandalkan ringnya ya Pak ya. Semoga makan dan olahraganya juga bagus ya Pak ya. Tapi kalau memang ada panas pergi ke dokter lagi, jangan didiamkan. Siapa tahu ada yang lain terjadi, bisa segera diketemukan, bisa diobati kemudian ya. Semoga menjawab ya Pak Rusman ya. Baik, kita lanjut ngobrol lagi ya dok ya. Dok, kalau tadi memang ada komplikasinya, kalau otot ada masalah, bisa ada masalah di katup atau di listrik. Komplikasi lain yang bisa terjadi apa nih dokter? Ya, secara umum sebenarnya kalau pasien sudah mengalami gagal jantung, dia udah mengalami komplikasi yang advance. Jadi pada tahap awal sih sebenarnya masih bisa diadaptasi oleh pasien dengan berbagai macam mekanisme. Salah satunya seperti yang tadi, takikardi. Tapi mungkin kalau dalam keadaan advance, sudah dalam keadaan lanjut, maka dia akan mengalami gagal jantung. Itulah komplikasi sebenarnya yang paling ditakutkan dari dan itu udah paling akhir. Dan nanti ke depannya juga akan mengalami komplikasi lainnya, yaitu gangguan katup, kemudian gangguan irama listrik jantung, dan lain-lain. Bisa berakibat ke organ-organ lain pastinya. Ya tentu, apabila jantung gagal memompa dengan sesuai dengan kebutuhan tubuh, dia pasti akan mengalami gangguan di tempat lain, termasuk ke otak, kemudian juga ke ginjal dan lain-lain. Karena tadi kan oksigennya dapatnya dari jantung, kalau kurang pompanya ya pasti ada masalah. Iya, semuanya akan terlibat karena dia tempat sentral paling utama untuk dalam memompakan darah kepada seluruh tubuh. Komplikasinya itu biasanya berapa lama sih dokter bisa terjadi? Tidak bisa diprediksi setiap pasien. Jadi progresivitas daripada penyakit setiap pasien itu berbeda. Ada yang cepat dan ada juga yang lama. Contoh seperti peripartum kardiomiopati tadi yang merupakan bagian daripada kardiomiopati dilatasi itu bisa sangat cepat. Hanya dalam 3 bulan menjelang melahirkan atau 3 bulan pasca melahirkan itu pasien langsung jatuh ke dalam gagal jantung. Nah, sering kita alami pasien-pasien seperti itu. Oleh sebab itu mungkin pada ibu hamil juga jantungnya perlu dievaluasi juga. Jadi jangan sekedar mengontrol kehamilannya dan mungkin masalah jantung juga, apalagi kalau misalnya punya di dalam riwayat keluarga dan lain-lain. Jadi perlu dievaluasi juga. Oke, jadi peringatan juga nih ya ternyata ibu hamil biasa pergi ke SPOG aja. Penting juga nih kalau memang rasa ada gejala ya pergi juga ke begitu ke dokter jantung supaya untuk dievaluasi apabila memang ada keluhan. Tadi kan gejala-gejalanya memang agak-agak sulit dideteksi. Betul sekali. Ada pencegahan yang bisa dilakukan nggak dok? Sulitnya karena penyakit ini idiopatik, genetik, familial, kita menganggap bahwa ini agak sulit untuk kita cegah. Berbeda mungkin dengan penyakit jantung koroner yang kita bisa identifikasi dengan jelas apa etiologinya, mungkin karena merokok, diabetes, hipertensi. Jadi kita kolesterol tinggi kita bisa cegah dari awal. Tapi karena ini idiopatik kita mungkin agak sulit ya? Namun beberapa penyebab yang diduga mungkin bisa dievaluasi seperti karena alkohol, virus, mungkin dari sisi situ kita bisa mencegah. Aja yang bisa dicegah ya. Mungkin dengan pemeriksaan secara rutin berarti. Ya benar sekali. Tentu saja kalau ada dilakukan medical check up, dokter akan mengevaluasi secara keseluruhan
apabila memang ada penyakit seperti ini kita bisa dengan lebih cepat mendeteksi adanya penyakit ini. Karena memang tadi gejala-gejalanya sulit ya dok ya kalau kita bisa ketahuan. Memang kalau di pemeriksaan seperti apa sih dokter? Ada beberapa pemeriksaan sih yang bisa kita lakukan, mulai dari elektrokardiografi, kemudian foto ronsen torak, ekokardiografi, uji latih jantung, dan pemeriksaan advance lainnya. Dari situ kita bisa mengevaluasi pasien. Kalau ada gangguan irama jantung bisa terlihat. Dari foto kita lihat ada pembengkakan jantung, kemudian bisa di ekokardiografi, ini diagnostik gold standarnya, kita bisa lihat ada dilatasi, kemudian ventrikel kirinya mengalami pembesaran, atau mungkin otot jantungnya mengalami penebalan. Ini dengan ekokardiografi bisa akan terlihat, ya, akan terdeteksi penyakit ini. Karena kan kalau pasiennya ngerasainnya ya cuman berdebar-debar atau seperti apa, kalau di dokter bisa ketahuan tuh masalahnya di otot atau di katup atau di listrik pada akhirnya ya. Kalau EKG itu diapain sih dokter sebenarnya? Hanya memeriksa suatu rekam jantung untuk mengevaluasi listrik jantung. Oh, listriknya berarti kemudian ya. Kalau pemeriksaan itu berapa lama sih dokter yang dilakukan? Masing-masing nggak terlalu lama, bisa antara 5 sampai 15 menit. Jadi dengan pemeriksaan masing-masing modalitas tersebut, nggak terlalu lama kita bisa melakukan diagnosa pasien. Jadi nggak ada yang terlalu membutuhkan waktu yang lama harian gitu kayak. Jadi memang kalau untuk kesehatan jantung bisa memeriksakan diri sebenarnya cepat bisa tahu ya kalau memang ada masalah. Kita jeda sebentar ya dok ya, nanti ngobrol lagi bagiannya mungkin yang masih ingin tanya kepada dokter ya seputar topik hari ini. Masih dibuka kesempatan di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita jeda kembali ya, tapi sebelumnya ada info sehat lagi nih untuk Anda, olahraga yang baik untuk jantung. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, olahraga merupakan aktivitas yang banyak memberikan manfaat bagi kesehatan, termasuk untuk jantung. Dan berikut ini beberapa jenis olahraga yang baik untuk jantung. Jalan cepat. Jika dilakukan secara rutin dan teratur, jalan cepat dapat meningkatkan detak jantung dan juga dapat menurunkan resiko serangan jantung. Selain itu, jalan cepat bermanfaat menurunkan tingkat kolesterol buruk, menaikkan kolesterol baik, menjaga berat badan, menurunkan tekanan darah, serta meningkatkan mood Anda. Aerobik. Olahraga yang satu ini mampu membuat jantung untuk memompa darah secara lebih efisien. Selain itu, aerobik juga membantu otot jantung agar semakin kuat ketika berolahraga. Berenang. Selain bisa meredakan stres, berenang juga bermanfaat untuk menyehatkan jantung Anda. Hal ini dikarenakan ketika berenang seseorang akan menggunakan otot yang sebelumnya tidak pernah digerakkan dan memiliki manfaat untuk melancarkan sirkulasi darah, membantu pernafasan, serta menjaga tekanan darah tetap normal. Lari. Berlari selain bisa meningkatkan ketahanan tubuh dan jantung, juga bermanfaat mengurangi jumlah lemak yang ada di sekitar jantung dan pembuluh darah. Bersepeda. Memiliki manfaat untuk kesehatan Anda, terutama jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Dengan bersepeda secara rutin dan teratur, maka akan dapat menurunkan resiko masalah jantung seperti stroke, serangan jantung, dan lainnya. Kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita masih membahas mengenai kardiomiopati atau lemah jantung. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan, masih ditunggu teleponnya ya di 0212903244 atau bisa juga mention di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Dede Musfir SPPD KKV, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular dari Omni Hospital Pulau Mas. Nah, dokter ini kan berarti masalahnya di otot. Tadi tidak diketahui penyebabnya. Pengobatannya seperti apa nih dokter? Ya, pengobatannya agak sulit juga sih. Jadinya untuk etiologi ataupun penyebab utamanya kita tidak obatin. Biasanya kita obatin pasien itu penyakit dan keluhannya yang secara keseluruhan, yaitu pengobatan seperti biasa, pengobatan gagal jantung yang sama seperti disebabkan oleh penyebab-penyebab yang lain. Dan biasanya sih kalau pada tahap yang sudah sangat advance, di mana pasien kondisinya sudah sangat buruk, salah satu solusinya cuma dengan transplantasi jantung. Memang harus diganti ya. Kalau yang belum tadi harus transplantasi, minum obat atau seperti apa dok? Ya, selama ini mungkin pasien cukup dikontrol oleh dokter. Dokter akan memberikan obat-obatan yang bisa mengontrol pompa jantung, mengontrol sistem hormon di dalam tubuhnya, dan obat-obat gagal jantung seperti biasa. Oke, tapi kalau secara genetik ini
presentasinya dok, Mungkin lebih banyak? masih dalam tahap pengembangan research untuk bisa merubah-rubah sistem genetiknya. Cuman beberapa research ya, masih dalam tahap research, mungkin bisa kita memberikan treatment dalam bentuk terapi gen. Tapi untuk saat ini kita mungkin belum bisa memberikan solusi untuk dalam bidang itu ya. Oke, kita angkat telepon lagi ya dok ya. Baik. Ada yang mau tanya lagi ke dokter. Halo, selamat siang. Halo. 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 Halo, selamat siang. Ibu dengan ibu siapa di mana, Bu? Halo, selamat siang dengan Ibu Setiawan. Di mana Ibu Setiawan? Di Jakarta. Di Jakarta. Mau Di tanya Jakarta. apa nih, Ibu? Ya, saya mau tanya nih sama dokter. Jadi saya beberapa tahun terakhir ini mengalami kalau naik tangga gitu suka kecapean, ngos-ngosan ya. Dan di punggung saya belakang tuh seperti ada yang otot ketarik seperti kesetrum. Dan kira-kira setahun yang lalu saya pernah check up ke dokter jantung. Jadi sempat di USG dan di EKG, katanya saya ada kelemahan di klep jantungnya, ada kelainan, katupnya kurang rapet gitu dok. Jadi saya harus minum obat, katanya untuk seumur hidup. Tapi saya sampai sekarang ini belum lanjut follow up lagi pemeriksaannya. Yang saya ingin tanyakan sama dokter, apakah saya termasuk punya jantung yang kelemahan jantung itu gitu dok. Oke, baik. Dan kira-kira apalagi yang saya harus periksa untuk follow up ke depannya untuk supaya jantung saya tetap sehat ya. Saya usianya sekarang 61 tahun. 61 tahun. Ada yang mau ditanyakan lagi dokter? Sebentar. Sementara itu aja. Baik, begini Ibu. Jadi Ibu Sudah cukup, kita tutup dulu iya, teleponnya. baik. Oke, kita coba jawab ya Ibu Setiawan. Terima kasih ceritanya ya. Baik, bagaimana nih dokter usianya 61 tahun, tadi suka ngos-ngosan, ini masalahnya di katup. Tapi ini lemah jantung atau bukan? Ya, benar sekali. Jadi suatu keadaan gagal jantung ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya ada suatu kelainan katup. Tapi kalau saya melihat cerita ibu ini, kemungkinan ada penyakit yang lain mendasarin sebelumnya, kemudian pasien mengalami gagal jantung, kemudian katupnya jadi ada kelainan. Seperti yang saya sebutkan tadi, adanya dilatasi ataupun pelebaran daripada ventrikel kiri akan menyebabkan katup jantung tidak menutup dengan sempurna, sehingga dia itu ada aliran balik. Jadi dari atrium ke ventrikel, ini ada aliran balik dari ventrikel ke atrium yang melalui katup jantung, karena katup jantung tidak menutup dengan sempurna. Bisa saja itu menjadi penyebab gagal jantungnya, tapi bisa saja itu merupakan akibat daripada penyakit jantung yang lainnya. Tapi dari yang dipaparkan oleh ibu-ibu ini, keluhan, kelihatannya memang ibu ini mengalami gagal jantung. Kelihatan dari yang disampaikan bahwa kalau naik tangga 1 atau 2 lantai itu udah mulai ngos-ngosan, capek seperti itu. Jadi memang mengalami gagal jantung. Dari ultrasonografi atau disebut juga dengan echokardiografi, kita bisa mengevaluasi bukan hanya sekedar adanya kelainan pada katup jantung, tapi kemampuan daripada pompa jantung. Jadi berapa persen pompa jantungnya, biasanya bisa menurun sampai di bawah 50%, atau 40%, atau yang advance bisa sampai di bawah 30%. Rata-rata orang normal itu kemampuan pompa jantungnya atau yang disebut juga dengan ejection fraction atau fraksi ejeksi itu di atas 55% sampai 70%. Kalau ada kelainan katup bisa ada gangguan di pompanya berarti? Kelainan pada katup dalam jangka panjang akan menyebabkan kelainan pada pompa jantung. Oke, Ya. berarti tadi untuk follow up-nya yang bisa dilakukan di pompanya tadi ya? Ya, salah satunya di follow up adalah pompanya. Namun biasanya mereka yang sudah mengalami penurunan pompa jantung, yang bisa kita lakukan adalah maintenance aja sebenarnya. Bagaimana supaya penurunan fungsi pompa jantung tersebut tidak progresif. Nah, jadi kita harapkan untuk bisa kembali lagi normal rasanya sih sulit. Berarti untuk kedepannya yang bisa di follow up tadi dari pompanya, jadi diperbaiki tadi ya, tetap benar sekali. Ditekan, jangan sampai lebih turun lagi. Ya. Ada kegiatan mungkin yang harus jadi dihindari gini, atau apa? penata laksanaannya memang harus pendekatannya multifaktorial. Jadi dari segala sisi untuk pengobatannya, mulai dari diet yang baik, tentu kan kita udah tahu bagaimana diet yang baik. Diet yang baik mungkin salah satunya memang harus rendah garam, karena itu akan menyebabkan retensi cairan atau cairan akan tertahan di dalam tubuh dan terutama di dalam jantung, menyebabkan jantung yang udah lemah dikasih beban lebih berat, pasiennya akan lebih sesak. Kemudian pasien harus rajin berolahraga sesuai dengan kapasitasnya. Tadi kita udah lihat jenis-jenis olahraga apa yang baik pada penderita yang ada mengalami gangguan jantung. Karena jantung ini kan sebenarnya otot ya, jadi kalau
dia dilatih dengan baik, dia itu bisa jauh lebih baik. Oke. Seperti itu. Baik. Semoga menjawab ya Ibu Setiawannya. Berarti tadi bisa diperiksakan lagi pompanya berarti ya kalau ke dokternya. Dan tadi kegiatan, dietnya, olahraganya juga sudah diberitahu oleh dokter. Semoga menjawab ya Ibu Setiawan. Jangan lupa di follow up lagi ke dokternya ya supaya nanti jangan ada masalah yang lebih serius. Kita angkat satu telepon lagi ya dok ya. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Ibu Santi di Bogor. Ibu Santi di Bogor. Mau tanya apa nih Ibu Santi? Saya mau tanya nih. Umur saya 37. Saya kakinya suka bengkak nih, telapak kakinya. Tapi kalau nih pagi habis jalan suka bengkak sampai malam kadang-kadang. Tapi kalau udah bangun tidur nggak bengkak. Iya, saya udah ke dokter jantung juga, USG. Terus itu katanya katup otot jantung sebelah kirinya agak lemah. Iya, terus saya juga udah, tensi saya nggak tinggi sih, 100, 110 gitu. Gulanya juga gula puasa 89, asam urat 3 ya. Kolesterol juga 111, tapi nggak tinggi tuh ya. Tapi yang kaki saya suka bengkak, kenapa ya? Apa karena jantung itu atau bukan ya? Oke, baik. Ada yang udah tes itu urin juga sih. Urin, tapi katanya normal, urinnya nggak bocoran katanya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu dokter? Sudah cukup ya, kita coba jawab. Terima kasih ya Ibu Santi teleponnya ya. Nah ini Ibu Santi masalahnya katanya dikatup juga nih sebelah kiri. Semuanya rata-rata memang begitu ya dok ya. Ini masalah yang sama atau seperti apa kalau kaki bengkak nih dok? Untuk sindrom yang dialami ibu ini sama, yaitu ibu ini mengalami gagal jantung. Jadi tandanya itu salah satunya adalah kaki bengkak. Mengapa bisa terjadi kaki bengkak? Jadi sebenarnya kan aliran itu, darah itu mengalir dari atas ke bawah, dari bawah kembali lagi ke jantung, kemudian balik lagi dan terus seperti itu. Namun pada saat jantung itu gagal memompa atau mengalami penurunan kemampuan pompa, sehingga cairan retensi, cairan itu tertahan di kaki dan manifestasinya dalam bentuk kaki bengkak. Nah, oleh sebab itu ini ibu harus dievaluasi lebih lanjut. Tadi ibu sudah sebutkan bahwa sudah di USG, jadi sudah di echokardiografi oleh dokter jantungnya. Jadi mungkin dokter jantung juga sudah mengevaluasi bahwa ada penurunan daripada fungsi pompa. Mengenai ada kelainan katupnya, lagi-lagi kembali seperti yang tadi. Kemudian pasien ini mungkin sudah mengalami advance gagal jantung, kemudian ventrikel kiri dari jantungnya sudah mengalami dilatasi, sudah mengalami pembesaran, katup jantungnya tidak menutup dengan sempurna, dan kembali lagi seperti yang ibu yang tadi. Jadi patofisiologinya, jalan perjalanan penyakitnya sih hampir-hampir sama aja. Yang bisa dilakukan juga sama ya? Ya, dan ujungnya juga sama, yaitu gagal jantung. Oke, kalau untuk kaki bengkaknya yang bisa dilakukan sementara apa? Sama. Jadi penata laksananya sih secara keseluruhan hampir sama. Jadi bagaimana? Benar. Untuk kaki bengkak berarti cairan terlalu berlebihan. Kalau bisa konsumsi cairannya dibatasin antara 1000 sampai 1500 cc dalam waktu 24 jam. Dietnya harus rendah garam. Usahakan dalam masak ya atau makan diminimalkan garamnya. Jangan menggunakan penyedap, mecin dan sejenisnya. Oke, kalau kaki diangkat begitu menolong nggak sih dokter? Tidak menolong karena kan memang ada hubungannya dari pompa di dalamnya. Jadi problemnya di pompa. Jadi kasih cairan dan garam pada. Iya, dan tentu saja aktivitas jangan terlalu berat. Kemudian mungkin untuk perjalanan jauh juga berat untuk ibu ini karena kan pada saat kita berjalan jauh, mungkin di kendaraan, di mobil, di pesawat atau dimana kan dalam kondisi statis sehingga atau dalam keadaan tetap begini dia bengkaknya bertambah hebat. Dan itu tidak baik bagi pasien. Jadi memang harus jalan kaki sedikit-sedikit itu penting ya. Oke, baik. Semoga menjawab ya Ibu Santi. Kita jeda kembali ya dok ya. Nanti kita ngobrol lagi nih. Bagian yang masih pertanyaan masih dibuka kesempatan di 021 290 32644 atau di mention di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda kembali tapi sebelumnya ada tips kesehatan dulu untuk Anda gejala lemah jantung. Ini dia. Tips kesehatan gejala lemah jantung. Batuk, perut kembung, kelelahan, kesulitan saat bernafas saat istirahat, denyut jantung yang tidak beraturan, pusing dan pingsan, sakit pada dada.
Kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa, kita masih membahas mengenai kardiomiopati atau lemah jantung. Kita lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan Dr. Dede Musuh SPPD KKV, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular dari Omni Hospital Pulau Mas. Nah dokter, tadi kan bisa pengobatan lewat obat, kalau sudah dalam keadaan tertentu harus transplantasi jantung. Dalam keadaan seperti apa tuh dokter? Baik, sebenarnya sebaiknya sih penata laksanaannya harus secara komprehensif ya, secara keseluruhan. Jadi kita mulai pengobatannya dari diet yang baik yang saya sebutkan tadi. Kemudian tentu berolahraga. Kemudian pembatasan aktivitas. Kan orang gagal jantung nggak boleh terlalu berat pekerjaannya, nggak boleh capek karena nanti memperberat keadaan gagal jantungnya. Kemudian pengobatan yang optimal. Apabila itu semuanya sudah ditata laksana secara optimal dan pasien juga masih dalam status keluhan seperti itu, disitulah saatnya memang salah satu penata laksananya dengan transplantasi jantung ya. Kalau di Amerika dan di Eropa biasanya menjelang menuju transplantasi jantung, pasien dipasang suatu alat, jadi suatu device itu akan membantu untuk memompa jantungnya. Tapi itu hanya sifatnya sementara, nggak bisa untuk long term. Karena itu menunggu transplantasinya, dan sebagainya jantung. Ya. Tapi itu menolong sebentar, menolong sebentar ya. Harus transplantasi juga pada akhirnya. Oke, kita angkat telepon lagi ya dok ya. Ada yang mau tanya langsung. Halo, selamat siang. Halo. 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 Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Selamat siang. Iya. Ibu Syuni. Ibu Syuni di mana Ibu? Di Riau. Di Riau. Mau tanya apa nih ke dokter Ibu Syuni? Ini Pak Dokter, saya kan pernah udah 2 tahun yang lalu karena check up ke rumah sakit. Dideteksi katanya rematik jantung. Di bagian rematik jantung itu bagian pempaan darah ke seluruh tubuh sampai ke kepala. Itu infeksi katanya. Apakah ada alternatif lain dari dokter selain dari obat dokter? Pertama, yang kedua, apakah itu termasuk jantung yang sangat fatal sekali terhadap kehidupan saya? Yang ketiga, apakah pembuluh darah yang ke otak itu bisa mengakibatkan pecah pembuluh darah kalau terlalu lelah gitu? Itu pertanyaan saya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi dokter? Cukup. Sudah cukup ya, kita coba jawab. Terima kasih Ibu Syuni ya. Baik, Ibu Syuni tadi infeksi dokter atau apa sih ini masalahnya? Ya. Jadi rematik jantung adalah salah satu penyebab daripada gagal jantung. Pada fase-fase awal mungkin sebelumnya ya, dekade-dekade awal memang penyakit disebabkan oleh karena rematik jantung itu kasusnya sangat tinggi. Ini ada hubungannya dengan sosioekonomi, di mana suatu keadaan penyakit rematik jantung ini bisa menimbulkan suatu kelainan, terutama pada katup, dan spesial dia pada katup mitral. Jadi penyakit rematik jantung ini sebenarnya suatu proses autoimun juga, yang dimana suatu peristiwa proses autoimun tersebut menimbulkan suatu kelainan pada katupnya. Kebanyakan katupnya akan mengalami penebalan. Setelah penebalan mengalami kekakuan. Sedangkan aliran kan harus mengalir darah dengan baik. Jadi kita lihat dari atrium ke ventrikel, aliran darah harus mengalir dengan baik. Apabila katupnya menebal, kemudian tidak bisa membuka dengan sempurna dan kemudian kaku, tentu aliran darah juga tidak mengalir dengan baik. Tentu kalau aliran tidak mengalir dengan baik, yang akan dipompa ke seluruh tubuh kan juga akan berkurang. Sehingga pasien akan mengalami manifestasi gagal jantung. Jadi ini yang dialami oleh ibu ini. Biasanya sih penata laksanaannya yang terbanyak untuk pada saat ini sih bisa dilakukan pelebaran daripada katup jantung tersebut. Bisa menggunakan balon. Tapi bisa juga dilakukan dengan penata laksanaan pembedahan. Biasanya kalau belum dalam keadaan advance, gagal jantungnya belum tahap lanjut sekali, kondisi ini bisa kita perbaikin. Nah, jadi ada kesempatan untuk pasien bisa lebih baiklah kondisinya setelah keadaan katupnya membaik. Tadi selain pembedahan dari minum obat bisa juga dok? Minum obat mungkin hanya memperbaiki gejalanya dan penata laksanaan gagal jantung secara umum. Tapi kalau untuk problem di katupnya tidak. Oke. Kalau untuk pembedahan begini masuk BPJS nggak sih dokter? Masuk. Masuk ya, bisa ya. Karena saat ini
pembedahan untuk katup-katup jantung disebabkan oleh penyakit rematik jantung di cover oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Ya. Tadi kalau tidak dilakukan bisa sampai stroke atau apa nggak tadi, dok? Iya, jadi seperti Ibu Ni bilang bahwa ada gangguan nanti aliran darah ke otak ya, yang seperti dikhawatirkan oleh Ibu ini. Ya, namun Ibu Ni bertanya apakah bisa menyebabkan pembuluh darah otaknya pecah. Mungkin sebenarnya yang lebih banyak kasusnya adalah adanya penggumpalan darah disebabkan oleh aliran yang tidak baik karena ada hambatan di katup jantung, dan adanya gumpalan-gumpalan tersebut apabila dilepaskan oleh jantung, tentu kan jantung mengalir kepada seluruh tubuh, darah tersebut termasuk ke otak akan menimbulkan sumbatan. Jadi kita tahu bahwa kan stroke ini ada dua tipe, ada tipe yang sumbatan dan ada tipe yang pecah pembuluh darah seperti yang diketahui oleh Ibu ini. Jadi mungkin manifestasinya agak beda, tapi klinis yang akan dialami oleh Ibu ini ya hampir sama. Bahwa pasien bisa mengalami stroke disebabkan oleh karena kelainan katup jantung, ada stasis atau cairan tertahan di dalam jantungnya. Ya, tahanan tersebut dalam bentuk gumpalan tersebut akan mengalir sampai ke otak dan akan menyebabkan stroke. Mudah-mudahan tidak terjadi. Biasanya Ibu ini akan diberikan pengencer darah oleh dokter untuk mencegah hal tersebut. Ada gumpalannya, karena kalau ada gumpalan di otak bisa macam-macam juga tuh, dok ya. Yeah. Bisa ada gangguan di otak, bisa demensia dan sebagainya juga sekali, tuh ya. Jangan sampai dilupakan tuh ya. Baik, semoga menjawab ya Ibu Shuni ya. Tadi sudah ada jawaban dari dokter. Baik dokter, waktunya sudah habis nih ya. Kita harus sudahi dulu pembicaraan kita. Semoga bisa jadi informasi berguna nih. Tadi kita sudah tahu gejala-gejala dari lemah jantung ya. Belum diketahui penyebabnya, tapi bisa dicegahnya mungkin dengan pemeriksaan secara teratur. Mungkin ya. pada saat ini yang paling penting adalah pencegahannya. Jadi memang kita harus hidup sehat. Hidup sehat itu yang paling penting. Jangan sampai gagal jantung, harus transplantasi jantung, repot ya dok ya. Baik, terima kasih dokter ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda pemirsa Dunia Sehat yang sudah menyaksikan episode hari ini. Mohon maaf bagi Anda yang sudah menelpon, mungkin belum bisa kami angkat ya. Mungkin bisa dicoba di kesempatan berikutnya, di topik berikutnya. Semoga informasi tadi jadi informasi berguna bagi Anda. Sudah mengetahui gejalanya, sudah tahu bagaimana pengobatannya. Tadi yang paling penting, jaga gaya hidup ya, supaya jangan sampai kena penyakit yang macam-macam ya. Bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran kepada kami di Dunia Sehat, diterima melalui SMS ya di 0889 805.000, atau bisa juga menghubungi kami di Twitter kami, masih ingat di @the_i_tv. Jangan lupakan sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat, atau bisa lihat-lihat nih di Facebook kami di Dunia Sehat @the_i_tv. Bisa ada topik-topik yang sudah pernah dibahas sebelumnya, sudah lupa ingin lihat lagi, bisa lihat ya di Dunia Sehat @the_i_tv. Akhir kata, saya Melisa Gandasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam sehat.